Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Miftah dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Husni Rahma sebagai moderator yang akan memandu acara presentasi atau kegiatan presentasi pada kesempatan kali ini mewakili kelompok 4 yang membahas historiografi Jepang. Tapi sebelumnya mungkin kita di sini tahu bahwa Jepang itu sudah jadi negara maju, negara modern begitu. Tapi nilai-nilai kebudayaannya begitu kental, begitu sangat diperhatikan oleh mereka. Beberapa kali mungkin juga telah kita dengar bahwa Jepang menulis sejarahnya dengan ciri khas tertentu. Dalam artian ini semacam ada maksud dan tujuan tertentu. Lahirnya Jepang juga sebagai negara modern, tetapi tetap mempertahankan nilai kebudayaannya, tentu saja tak lepas dari sejarah dan penulisan sejarahnya itu sendiri. Lantas, bagaimana penjelasan selengkapnya? Langsung saja kita simak pemaparan dari Ari Makbul Zailani, perwakilan dari kelompok 4 yang akan memaparkan mengenai historiografi Jepang ini. Kepada Ari Makbul Zailani, dipersilakan. Oke, terima kasih Husni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ari Makbul Zailani dari perwakilan kelompok 4 akan menjelaskan mengenai historiografi Jepang. Oke, izin memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu ada saya, Ari Makbul Zailani, dan Ardi Ramadan, Husni Ramayani, dan Muhammad Rafi Afandi. Pokok pembahasan kali ini yaitu mengenai sejarah Jepang, guna sejarah Jepang, penulisan sejarah kuno, permulaan historiografi modern, dan juga historiografi setelah masa perang. Ini merupakan peta Jepang modern yang diambil pada tahun 1998, namun masih relevan hingga sekarang. Dan ini merupakan peta Jepang pada tahun 1570, tepatnya pada periode Sengoku. Perbedaan antara peta Jepang zaman dulu dan peta Jepang modern yaitu antara lain peta Jepang modern mungkin sudah banyak wilayah-wilayah yang sudah mulai mencakupi. Sedangkan pada tahun 1570, contohnya belum mencakupi wilayah Hokkaido dan lain-lain. Dan pada periode ini juga penamaan kota itu dinamakan berdasarkan penguasa atau berdasarkan klan-klan yang berkuasa di daerah tersebut. Contohnya Tokugawa, Takeda, dan yang lainnya. Saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat negara Jepang terlebih dahulu. Jepang mulai membentuk tata politik pada zaman Nara, yaitu pada zaman Imperial Court, dan membentuk sebuah sistem hukum yang mulai dibentuk karena hubungan aktif dengan Cina. Ketika memasuki zaman Nara, penduduk Jepang itu semacam mendirikan Imperial Court itu atau landscape politik. Pada masa ini juga telah dibuat sistem hukum Ritsuryo pada periode masyarakat Jepang ini sangat dipengaruhi oleh dinasti Tang yang berada di Cina. Dengan adanya hubungan diplomatik yang aktif ketika itu, kemudian lahir zaman Shogun yang dimulai setelah peperangan di Genpei. Peperangan tersebut menyebabkan runtuhnya klan Taira Minamoto no Yoritomo yang menjadi kepala klan Yoritomo menjadi penguasa Jepang. Kemudian ia mendirikan pemerintahan serta sistem pemerintahannya sendiri. Sistem yang digunakan biasa disebut dengan shogunate atau kesogunan. Periode yang bergejolak ini disebut dengan periode Sengoku atau periode perang wilayah pada tahun 1467 hingga 1603. Pada masa ini, peperangan ini terdapat dua orang yang paling berpengaruh, yaitu antara lain Toyotomi Hideyoshi dan Tokugawa Ieyasu. Kemudian peperangan berakhir ketika Tokugawa berhasil mengalahkan Ishida Mitsunari pada 1603. Setelah Sengoku usai, Jepang memasuki masa Edo, yang berarti masa di mana pusat pemerintahan itu dipindahkan ke Tokyo atau ke daerah Edo yang sebelumnya berada di Kyoto.
Zaman ini juga merupakan zaman keemasan Shogun yang mana terjadi peningkatan budaya, kesenian, dan terciptanya juga kestabilan serta perdamaian. Kemudian pada tahun 1853 masuk Kurofone atau kapal hitam ke Teluk Edo yang berada di Tokyo. Kapal hitam tersebut merupakan kapal hitam bermesin uap yang mengeluarkan asap hitam, yang mana ini awal mula disebut dengan periode Kurofone tersebut. Kapal ini dipimpin oleh Commodore Perry yang membawakan surat dari Presiden Millard Fillmore, yaitu Presiden Amerika Serikat ke-13. Presiden Fillmore ingin Jepang segera mengakhiri masa isolasinya dan menuntut agar Jepang membuka wilayahnya untuk perdagangan bebas dengan negara lain. Kemudian masa isolasinya itu menuntut agar Jepang terbelah menjadi dua bagian, yaitu kaum nasionalis yang hendak memperbarui peradaban dan kaum shogun yang ingin mempertahankan dominasi pertahanan militer. Kemudian setelah berkonflik cukup lama, kemudian pemerintah shogun pun menyerah kepada pasukan kekaisaran Jepang pada 1868. Nah, perubahan ini juga menciptakan atau membawakan perubahan budaya yang sangat signifikan. Tetapi dengan adanya pengaruh-pengaruh budaya barat yang kental, maka budaya asli mereka juga menjadi tersingkirkan. Jepang mengalami industrialisasi dan modernisasi dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian Jepang merasa sudah cukup maju dan cukup mapan. Kemudian melakukan ekspansi ke wilayah Asia Timur, khususnya di daerah Korea dan Manchuria, setelah berhasil mengalahkan Rusia. Ketika Perang Dunia I meletus, Jepang bergabung dengan koalisi bersama Prancis, Inggris, dan Rusia yang berperang melawan Jerman dan Austria-Hungaria, yang akhirnya berhasil menguasai beberapa wilayah Jerman di Asia Pasifik setelah Perang Dunia berakhir. Nah, kemudian ketika Perang Dunia II berlangsung, Jepang juga bergabung dengan aliansi Nazi Jerman dan fasis Italia. Pada masa ini Jepang sempat memperoleh kekuasaannya hingga perbatasan Myanmar, India. Nah, kemudian semenjak saat itu juga Jepang merupakan menjadi negara di Asia yang memiliki inovasi dalam bidang teknologi, khususnya alat elektronik dan otomotif. Oke. Selanjutnya, ciri khusus historiografi Jepang adalah berkembangnya terus untuk menghasilkan sejarah yang berhubungan dengan permasalahan dalam negerinya, dibandingkan dengan membentuk sistem tafsiran atau interpretasi yang penting. Sejarahnya juga dianggap rumit dibandingkan dengan sejarah negara lain di luar negara barat karena tafsirannya sangat beraneka ragam. Hal ini membawakan tugas bagi sejarawan Jepang, yaitu menyajikan bentuk sejarah yang mengesankan oleh bangsa Jepang yang dilakukan oleh arsip profesional, ahli monograf terpelajar, dan juga ahli pengolahan secara penafsiran yang memperhatikan perkembangan modern dan filsafat dan metodologi sejarah. Jepang juga tidak memiliki sebuah arsip nasional pusat, namun lebih dari 230 universitas Jepang memiliki departemen sejarah. 75 perpustakaan dan tempat-tempat arsip memiliki buku petunjuk penelitian sejarah. Mereka memfasilitasi koleksi arsip cetak dan dapat diperoleh. Salah satunya Institut Historiografi yang menerbitkan lebih dari 350 jilid besar berisi sumber-sumber dan sejarah pra-modern Jepang, dicetak ulang dengan jumlah lebih dari 60 jilid. Sejarawan Jepang juga menjadi sejarawan yang menonjol. Mengapa? Karena memiliki karya ilmiah sejarah modern dari 4 generasi. Memiliki satu rak penuh buku referensi, yaitu ensiklopedia hingga kamus-kamus mengenai tiap subjek pokok, seperti bibliografi dan agama. Kemudian para pemikir sejarawan didorong dengan pemikiran sejarawan terkemuka yang pernah ada sebelumnya, yaitu atau memiliki karya-karya terjemahan seperti milik Crouch, Weber, Marx, Freud, dan Parson. Nah, kalau kata Winston Churchill, kita membentuk bangunan itu setelah itu bangunan itu membentuk kita. Bangunan ini diibaratkan dengan sejarah Jepang, karena sejarah Jepang itulah yang membentuk atau membangun budaya Jepang itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke guna atau manfaat sejarah Jepang. Sejarah Jepang pada umumnya merupakan bidang yang populer dikerjakan dengan baik juga oleh ahlinya.
dan berguna untuk pencarian identitas. Bagi rakyat Jepang khususnya, sejarah mereka berguna untuk pencarian identitas mereka sendiri dan untuk membuat mereka memahami dunia tentang mereka. Para sejarawan Jepang berpegang teguh pada teori-teori yang mereka anut, tetapi konsisten pada tujuan yang dicari. Sejak abad ke-8, para sejarawan Jepang telah melihat sejarah untuk menjelaskan persoalan moral, seperti hal-hal baik dan buruk yang diterima umum, dan untuk menjelaskan politik. Hal ini diakui juga oleh dunia lain terkait historiografi Jepang yang harus menjawab kondisi politik dalam negerinya dan keadaan dunia yang selalu berubah-ubah. Kemudian Jepang juga menganut pandangan sejarah yang tertua dan paling asli yang dapat dilihat ketika Jepang masih agak terasing dari hubungan dan pengaruh kebudayaan Cina. Pandangan tersebut percaya bahwa Jepang merupakan pusat dunia dan para keturunannya bangga sebagai golongan utama. Mereka adalah orang-orang yang termasuk golongan utama di istana kekaisaran dan dilindungi oleh dewa-dewa Shinto sendiri. Hal ini dipertahankan sampai zaman modern. Mereka juga teguh kepada kebudayaannya. Kemudian menjelang abad ke-6, Konfusianisme dan Buddhisme menjadi tantangan bagi Shinto. Cina dan India bermolar lebih unggul. Jepang tidak terbuka mengakuinya. Mereka mengemukakan konsep benar tidak benar dari Konfusius untuk menjelaskan sebab akibat masalah politik. Dari Buddhisme ini tentang membalas kebajikan kejahatan. Jepang juga mendapatkan tekanan, maka mereka menyesuaikan konsep dan metodologinya. Mereka sanggup menghubungkan fakta dasar dengan sebab akibat. Ciri menariknya itu peningkatan dalam pertimbangan yang kritis secara tetap dan perbaikan teknik dasarnya. Kemudian ini merupakan persoalan-persoalan yang ditanyakan oleh masyarakat Jepang, yaitu antara lain siapa kita ini, apa yang membedakan kita sebagai masyarakat dan kebudayaan, di mana tempat kita dalam tata dunia. Hal ini tidak memiliki jawaban dari sumber yang pasti, sehingga menyebabkan historiografi Jepang selalu terombang-ambing antara internasionalisme dan ultra-universalisme. Kemudian masuk ke dalam penulisan sejarah Jepang kuno, historiografi tertua Jepang yaitu Kojiki dan Nihonsoki yang keduanya bertujuan menjelaskan politik dan menciptakan sejarah bangsa. Kojiki adalah cerita rakyat Jepang dari zaman dewa-dewa. Kojiki mempunyai ciri diawali pada masa berdirinya kekuasaan Yamato hingga berakhirnya kekuasaan Ratu Suiko, yang menjelaskan latar belakang keluarga Yamato dan memisahkan status rendah dari bangsawan. Tidak memiliki sumber jelas, maka diduga hanyalah gambaran tertulis bangsa Jepang yang memuat masa lampaunya. Nihonsoki ini berusia lebih dari 1000 tahun, yang berperan sebagai sejarah Jepang yang pertama. Nihonsoki ditulis dalam bahasa Cina dan didasarkan pada model Cina, yang menempatkan sejarah Jepang dengan mengakui Cina sebagai suatu pandangan Konfusianis, mencoba memberi penanggalan pada peristiwa tidak jelas, yang kemudian dihubungkan dengan turunan paling tua dari keluarga kekaisaran, yang mencatat tentang peristiwa di istana kekaisaran sampai tahun 887. Nah, penulisan sejarah kuno ini juga dibagi ke dalam 3 periode, yaitu zaman pertengahan, zaman Tokugawa, dan juga zaman Meiji. Pada zaman pertengahan atau tepatnya pada abad ke-12, sejarah Jepang dipengaruhi konsep Buddha tentang karma dan keselamatan. Sejarah masa ini biasa ditulis oleh pendeta Buddha yang percaya naik turunnya keberuntungan keluarga dan individu. Karyanya ini dipenuhi rasa belas kasih atas penderitaan, kesedihan umat manusia, dan ketakutan akan kerusakan abadi. Kekuatan dan hal nyata sering ditulis untuk menjelaskan kehancuran yang mungkin dialami. Kemudian pada tahun 1912 muncul pemerintahan militer dan berdirinya pusat kekuatan militer, yang ditulis tidak hanya kebaikan keluarga kaisar tetapi juga penyebab kemerosotan sipil dan bangkitnya militer. 2 karya yang menjawabnya di zaman pertengahan yaitu ada Gu Kanso dan Jino Sotoki. Kemudian pada zaman Tokugawa, yaitu sekitar tahun 1600 hingga 1868, di bawah Shogun Tokugawa adalah masa kebesaran penulisan sejarah Jepang pramodern. Penulisan sejarahnya juga menjadi hal penting bagi warga istana dan pendeta. Beberapa perubahan mendorong penulisan sejarah pada zaman ini, yaitu antara lain tata politik baik, administrasi stabil tiap provinsi, hingga kekuasaan shogun yang tak terimbangi, yang mengakibatkan samurai mempelajari Konfusius dengan rajin, penolakan domestik kuda, dan muncul perhatian baru mengenai studi Kojiki yang memusatkan perhatian kembali pada kekaisaran.
Contoh karya utama pada masa Tokugawa ini antara lain Tokugawa Jiki, Honshu Sugan, dan Dai Nihonshi. Kemudian ada penulisan sejarah kuno pada zaman Meiji. Tugas pertamanya itu mempertahankan kenyataan masa lampau Jepang dalam bentuk modern. Para pemimpin Meiji memiliki perhatian besar pada sejarah, sebab mereka mencari dasar-dasar bagi rezim baru dari segi ilmu pengetahuan agar dibenarkan memakai hukum dan administrasi masa lampau sebagai dasar perundang-undangan baru. Kemudian pada masa ini juga terjadi dua arus historiografi, yaitu resmi nasionalistis dan swasta yang bersifat internasionalis yang berlangsung sampai tahun 1850. Sebelum pemerintah melepaskan turut campur langsung dalam penulisan sejarah dan mengarahkan perhatian mereka ke bidang pendidikan, permulaan yang lebih mudah dipengaruhi, arus resmi juga mencoba mempertahankan nasionalisme Jepang, sementara arus swasta lebih bersifat internasional dan banyak mengambil konsep-konsep barat. Permulaan historiografi modern Jepang itu berawal dari keinginan bangsa Jepang untuk menduduki posisi pertama di dunia, membuat historiografi modernnya dijalankan untuk mencapai tujuan itu. Sejarahnya juga diarahkan untuk kepentingan negara, bahaya nih, yaitu antara lain bahaya nilai tradisional hingga membenarkan pemerintah. Ini merupakan karya historiografi Jepang, yaitu bisa lihat sendiri. Kemudian pada pertengahan tahun 1920 terjadi beberapa perselisihan dasar penafsiran ilmu. Maka tidak ada produksi historiografi Jepang sehingga penelitian sejarah dan budayanya itu terhenti sementara. Walaupun para sejarawan dipisahkan perbedaan dalam observasi objek, mereka tetap menyetujui dasar pendirian fungsi dan tujuan sejarah. Pada hakikatnya, kedua belah pihak menyetujui metodologi ilmu pengetahuan dan terlibat dalam tugas untuk menemukan masa lalu Jepang dari segala kerumitan, dari politik dan budaya. Mereka juga melihat Jepang telah memasuki tingkat kekuatan modern, maka sejarah Jepang dipandang sebagai aliran kecil yang bergabung dalam arus kemajuan dunia modern, namun itu tidak berlangsung lama. Kemudian pada tahun 1889 terbentuk Perhimpunan Utama Sejarawan Jepang, yaitu Shigakai, di Universitas Tokyo pada 1929 yang dibentuk oleh Keizashi Kenkyukai. Kemudian pada akhir 1920 sejarah jadi subjek pokok tujuan negara. Kemudian ini yang terakhir yaitu historiografi Jepang setelah peperangan atau setelah Perang Dunia Kedua. Kemudian menjelang tahun 1950 politik dan ekonomi Jepang mulai pulih kembali. Sejarawan Jepang mengurangi orientasi pada ideologi yang terlalu militan dan radikal. Tulisan masa ini dihasilkan oleh sejarawan Jepang yang melampaui jumlah masa-masa sebelumnya. Dengan demikian, seluruh literatur sejarah Jepang pada hakikatnya telah diperbarui. Perguruan tinggi dan pusat penelitian juga menjadi sarana yang sangat mendukung keragaman penulisan sejarah. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika agak terganggu tadi ketika presentasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.